Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, halo semuanya. First, let's start this video with an introduction from me. Let me say in bahasa. Perkenalkan, nama saya Mayada dengan NIM 28420211001 dari program studi A1 Pendidikan Matematika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Syakir, Magister Pendidikan. In this video, we will discuss about the problems of the world of education. In bahasa, kita akan membahas tentang problematika dunia pendidikan. Negara Indonesia merupakan negara yang besar dengan banyaknya pulau. Tentunya hal ini menjadikan negara kita dihadapi oleh berbagai macam masalah, terutama di sektor pendidikan. Salah satu persoalan pendidikan yang sedang dihadapi bangsa kita adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan. Menurut kalian, mengapa ya hal ini bisa terjadi? Dari berbagai pengamatan dan analisa, ada berbagai faktor yang menyebabkan hal tersebut. Di antaranya, yang pertama, ketersediaan dana pendidikan yang terbatas. Masalah dana pendidikan bukan hanya tentang biaya pendidikan di lembaga formal atau informal saja, tetapi juga termasuk fasilitas pendidikan seperti buku, alat tulis, seragam pendidikan, dan transportasi ke sekolah. Bagi kalangan yang berada di ekonomi menengah ke bawah, tentunya mereka lebih memilih bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena kebutuhan yang semakin tinggi daripada harus terus meneruskan pendidikannya. Sebenarnya pemerintah telah membuat rencana tentang program gratis pendidikan dan wajib belajar selama 12 tahun untuk mengatasi hal tersebut. Namun pada kenyataannya, hal tersebut tidak semudah itu untuk teratasi. Hal ini disebabkan oleh tidak tersebarnya alokasi dana secara merata yang berada di sekolah-sekolah pedalaman atau pelosok kadang tidak tercapai dari alokasi dana ini. 2. Bahan belajar yang masih minimum. Untuk menunjang kualitas pendidikan, seharusnya pelajar dapat dengan mudah memperoleh buku pelajaran atau lembar latihan soal yang mereka butuhkan. Namun dengan tidak adanya perpustakaan atau bahan belajar yang gratis juga dapat berpengaruh terhadap proses belajar dan mengajar. Selain itu, guru pun memerlukan bahan ajar dengan materi yang berkualitas dan sesuai dengan kurikulum terbaru yang sekarang. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi proses penyerapan ilmu oleh peserta didik. Belum lagi guru yang kurang kesadaran untuk mencari bahan belajar baru atau membuat modul pembelajaran agar memudahkan proses pembelajaran. Hal ini tentunya berpengaruh pada proses pembelajaran dengan bahan belajar yang terkesan menjadi seadanya. 3. Sarana dan prasarana yang masih kurang memadai. Permasalahan sarana dan prasarana ini merupakan masalah klasik yang terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Masalah sarana dan prasarana ini terbatas terutama di daerah pedesaan, pinggiran, hingga pelosok. Berbeda halnya dengan di daerah perkotaan yang masih terbilang cukup lengkap dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Bisa kita lihat pada kenyataannya bahwa sarana dan prasarana di daerah pedesaan, pinggiran, hingga pelosok itu sangat terbatas. Namun, seburuk-buruknya fasilitas dan sarana dan prasarana di daerah, khususnya pedesaan atau pinggiran, tapi mereka masih bisa mengakses sarana dan prasarana itu walaupun terbatas. Berbeda halnya dengan di daerah kepulauan hingga pelosok. Mereka bahkan bermasalah untuk transportasi ke sekolah. Bahkan banyak sekali
anak-anak murid yang menyeberang dari satu desa ke desa lain melewati sungai yang cukup besar. Hal ini tentunya menjadi masalah yang harus diatasi dalam dunia pendidikan, karena mereka tidak hanya terbatas pada sarana dan prasarana, tetapi juga pada masalah listrik, jaringan, bahkan dalam buku sekalipun. 4. Jumlah guru terampil yang masih terbatas. Biasanya guru yang terampil ini berada di wilayah perkotaan dan jarang sekali yang berada di wilayah pedesaan atau yang terpencil. Hal ini disebabkan oleh minat guru itu sendiri. Karena wilayah perkotaan biasanya mudah diakses, baik itu dari segi kebutuhan dan juga transportasi. Mungkin ada saja guru yang terpanggil hatinya untuk mengajar di daerah terpencil, namun pada kenyataannya itu hanya 1:10 saja. Jumlahnya sangat kecil sekali sehingga wajar jika terjadi kesenjangan antara output atau lulusan dari daerah perkotaan maupun daerah yang terpencil. Hal ini karena perbedaan kualitas guru sehingga mengakibatkan lulusan itu outputnya berbeda. Namun tidak dipungkiri bahwa banyak sekali juga lulusan-lulusan yang menjadi orang-orang hebat yang berasal dari wilayah yang terpencil. Tentunya hal ini menjadi salah satu hal yang harus diatasi dalam dunia pendidikan, karena pendidikan pada umumnya itu harus menjangkau semua kalangan dan memberikan hasil yang sama untuk kemajuan Indonesia. Yang kelima, mahalnya biaya pendidikan. Seperti yang kita bahas di poin pertama, yaitu ketersediaan dana pendidikan yang terbatas juga berkaitan dengan masalah dana pendidikan yang semakin tinggi atau mahal. Hal ini tentunya menyebabkan banyak anak yang putus sekolah. Hal ini disebabkan oleh orang tua mereka yang tidak mampu untuk menyekolahkan mereka, bahkan tidak mampu untuk memberikan kebutuhan yang layak untuk mereka. Maka dari itu mereka terkadang putus sekolah dan akhirnya memilih untuk bekerja. Masalah dana ini adalah salah satu hal yang perlu diatasi dengan sebaik-baiknya agar tidak ada lagi anak yang putus sekolah di Indonesia. Keenam, minoritas bagi kelompok difabel. Kelompok difabel ini kadang kesulitan untuk mencari sekolah inklusi. Nah, bahkan ketika mereka memutuskan untuk masuk ke dalam sekolah umum, mereka terkendala oleh fasilitas yang ada di sekolah umum yang tidak ramah dengan kelompok anak difabel. Hal ini karena pembangunan pendidikan rata-rata itu untuk anak-anak yang normal, sehingga mereka tidak terjamah oleh fasilitas pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini tentunya menjadi permasalahan yang memang harus diatasi, karena pada hakikatnya anak-anak difabel juga merupakan anak-anak Indonesia yang memiliki hak sama dalam menempuh pendidikan. Yang ketujuh, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan educational production function atau input-output analisis yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Kedelapan, penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratis sentralistik. Artinya, hal ini membuat sekolah itu sebagai sebuah penyelenggara pendidikan tergantung pada keputusan-keputusan birokrasi. Sehingga hal ini tentunya menjadi karena bergantung pada keputusan birokrasi, tentunya tidak mudah untuk sekolah untuk membuat keputusan terhadap sekolahnya untuk penyelenggaraan pendidikan yang lebih baik, karena harus menunggu keputusan-keputusan dari birokrasi. 9. Minimnya peranan masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan.
Partisipasi orang tua itu menjadi hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan, karena pendidikan tidak hanya berada di sekolah tetapi juga di rumah, yang mana peserta didik khususnya murid itu biasanya lebih banyak berada di rumah daripada di sekolah, sehingga pendidikannya jauh lebih banyak ketika berada di rumah, sehingga orang tua tentunya harus memperhatikan bagaimana pendidikan anaknya dan bagaimana proses pembelajaran anaknya. Partisipasi orang tua selama ini dengan hanya sebatas pendukung dana, tapi tidak dilibatkan dalam proses pendidikan seperti mengambil keputusan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas, sehingga sekolah itu tidak memiliki beban dan tanggung jawab hasil pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat atau orang tua. Hal inilah yang menyebabkan sangat minimnya peran orang tua dalam proses penyelenggaraan pendidikan bagi anaknya. Padahal orang tua itu menjadi hal yang pertama untuk pendidikan bagi anaknya, sehingga harus diperhatikan dengan baik agar penyelenggaraan pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik dengan adanya partisipasi dan dukungan dari orang tua. Selain itu, sekarang juga terjadi pandemi COVID-19 yang mana juga turut memberikan masalah baru. Di antaranya yang pertama, kegiatan proses pembelajaran mengalami perubahan yang cukup besar dan harus cepat beradaptasi. Yang kedua, pelaksanaan pendidikan harus bergantung pada koneksi internet. Dan yang ketiga, guru mengalami kesulitan dalam mengajar yang harus menyesuaikan dengan penguasaan teknologi. Yang keempat, terkendala biaya internet yang cukup besar khususnya bagi siswa dengan ekonomi menengah ke bawah. Kemudian yang kelima, siswa tidak semua memiliki HP atau handphone dan komputer yang terkoneksi dengan internet. Banyak sekali ya permasalahan-permasalahan dalam dunia pendidikan yang terjadi saat ini. Dalam hal ini, tentunya pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hal tersebut, yaitu yang pertama, mengadakan bantuan biaya lewat beasiswa yang sekarang banyak tersebar beasiswa seperti beasiswa Kartu Indonesia Pintar, kemudian beasiswa unggul, dan lainnya. Kemudian yang kedua, memberikan fasilitas sarana dan prasarana. Pemerintah juga telah melakukan upaya pemerataan agar semua sekolah dapat merasakan sarana dan prasarana, agar sarana dan prasarana di sekolahnya tidak lagi terbatas. Kemudian yang ketiga, melakukan pembangunan sekolah. Banyak sekali sekolah-sekolah yang telah dibangun oleh pemerintah untuk memenuhi kualitas pendidikan di Indonesia. Kemudian yang keempat, menyelenggarakan sekolah gratis bagi siswa miskin. Selain dari upaya pemerintah, kita sebagai warga negara juga memiliki kewajiban yang sama untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas bagi negara kita, yaitu Indonesia. Nah, cara mengatasinya yaitu yang pertama adalah memperkerjakan guru yang terampil. Kita harus menyebarkan atau mensamaratakan guru-guru yang terampil sehingga mereka memiliki keinginan untuk mengajar di sekolah-sekolah terpencil dan juga di sekolah perkotaan, sehingga memungkinkan terjadinya pemerataan pendidikan dan output pendidikan dengan adanya pemerataan dari kualitas gurunya. Kemudian yang kedua yaitu adalah mengadakan pelatihan untuk para guru agar dapat mengajar lebih baik. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan para guru itu dapat memberikan yang terbaik dalam proses belajar dan mengajar, sehingga menghasilkan output pendidikan yang baik dan bermanfaat untuk kita sebagai generasi muda untuk memajukan Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah mendirikan sekolah yang ramah
untuk kaum difabel, karena mereka memiliki hak yang sama dalam pendidikan, sehingga kita harus membangunkan fasilitas-fasilitas yang lama untuk mereka. Dan juga hal tersebut juga membantu banyaknya anak-anak yang mendapatkan pendidikan dengan lebih layak. Kemudian upaya yang sekarang harus dikembangkan yaitu adalah reorientasi penyelenggaraan pendidikan melalui manajemen sekolah, yang mana manajemen sekolah ini yaitu penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan mutu sekolah dalam pendidikan nasional. Dan yang terakhir adalah kerjasama dari semua lingkup yang ada dalam dunia pendidikan, baik itu pemerintah, guru, kemudian instansi, kemudian ada orang tua, dan juga murid, serta masyarakat yang ada di Indonesia sendiri. Karena pendidikan sejatinya akan maju ketika dilaksanakan secara bersama-sama dalam penyelenggaraannya. Sebenarnya permasalahan pendidikan yang terjadi dapat kita atasi juga. Contoh dari permasalahan minimnya bahan belajar. Bagi guru itu bisa disiasati dengan guru untuk bisa membuat modul pembelajaran atau bisa juga mencari keluar berkenaan dengan materi atau pembahasan, kemudian membuatnya menjadi sebuah bahan pembelajaran yang menarik. Sehingga kreativitas guru juga dibutuhkan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi, yang dapat kita simpulkan dari problematika dunia pendidikan adalah bagaimana cara kita mengatasi permasalahan tersebut dengan bantuan dari semua pihak. Tidak hanya pemerintah, tetapi kita sebagai generasi muda juga berpengaruh dalam penyelenggaraan pendidikan untuk menghasilkan kualitas pendidikan yang menjadi semakin baik. Nah, selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan suatu pantun untuk mengakhiri video ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Saya ucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Oke, that's all from me. Let's end our video with say goodbye and see you in the next video maybe, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye bye. Kamsahamnida.